Sintayong sukses menorehkan catatan positif bagi timnas Indonesia yang kini mulai dipertimbangkan kekuatannya di mata dunia sepak bola. Baru-baru ini, Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia U23 melaju ke Piala Asia U23 setelah melibas Turkmenistan dan Taiwan di babak kualifikasi. Keberhasilan tersebut membuat Sintayong menjadi pelatih pertama yang sukses membawa 3 timnas Indonesia melaju ke Piala Asia. Piala Asia U23 sendiri akan diadakan di Qatar mulai Januari tahun 2024 dan timnas akan berhadapan dengan Jepang. Sementara itu, Sintayong juga sedang bersiap membawa timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Menanggapi hal ini, media Jepang mulai menyoroti perkembangan strategi yang digunakan timnas Indonesia selama ini. Salah satu artikel media Jepang, Football Tribe, timnas Indonesia disebut mulai menjadi lawan kuat yang perlu diwaspadai. Bahkan media Jepang tersebut berani menyebutkan bahwa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sebenarnya merupakan negara yang memiliki ranking FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan negara lain di grup D. Namun, timnas Indonesia justru disebut media Jepang itu sebagai lawan yang harus diwaspadai. Bukan tanpa alasan, media Jepang, Football Tribe mengungkapkan betapa berbahayanya strategi yang sedang disiapkan Sintayong di timnas Indonesia. Football Tribe Jepang menilai bahwa strategi naturalisasi yang sedang digencarkan oleh Sintayong di timnas Indonesia ini bisa membuat kekuatan skuad Garuda menjadi ancaman besar dalam Piala Asia. Media Jepang tersebut juga menyoroti nama-nama pemain naturalisasi yang sedang ditargetkan oleh Sintayong dan PSSI. Mulai dari JIZ, Tom Hai, Ragnar Oratmangon, hingga Ilyas Alhaf, disebut oleh Football Tribe sedang dipersiapkan masuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Strategi Sintayong untuk merekrut banyak pemain naturalisasi, terutama dari Belanda, dalam tubuh timnas Indonesia ini menurut media Jepang berkaitan erat dengan latar belakang sejarah. Melihat hal ini, Jepang perlu mewaspadai strategi yang akan digunakan Sintayong dalam timnas Indonesia nanti saat Piala Asia U23. Salah satu wonderkid timnas Indonesia yang memiliki darah keturunan Indonesia Liberia yakni Ronaldo Kuateh ternyata saat ini sedang meniti karir sepak bolanya di Turki. Diketahui sejak bulan Februari lalu, Ronaldo Kuateh menjadi bagian dari tim yang berlaga di kasta kedua Liga Turki, Bodrumspor. Namun sayang, sampai dengan saat ini, Ronaldo Kuateh belum menjalani debutnya dengan klub kasta kedua Liga Turki itu. Sempat dilanda gempa dahsyat pada awal bulan Februari lalu, membuat kompetisi sepak bola di Turki harus terhenti. Hal itu juga mempengaruhi Ronaldo Kuateh yang harus menunda debutnya. Ronaldo Kuateh sendiri sempat tampil bersama dengan timnas Indonesia U20 saat berlaga di Piala Asia U20 kemarin. Setelah tampil di Piala Asia U20, Ronaldo Kuateh juga sempat mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U22 di laga uji coba kontra Lebanon. Namun sayang, pada laga tersebut, Ronaldo Kuateh harus mengalami cedera dan harus menepi dari lapangan hijau untuk sementara waktu. Hal tersebut membuat Ronaldo Kuateh harus absen membela timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2023 lalu. Bahkan membuat Ronaldo Kuateh harus bersabar menunggu kesempatan debut dengan klubnya saat ini Bodrumspor. Sebelumnya diketahui, kalau Ronaldo Kuateh sempat bermain untuk Bodrumspor U19 sebelum dirinya mengalami cedera. Ronaldo Kuateh sempat berlaga di 3 laga Bodrumspor U19 pada akhir musim lalu. Bahkan Ronaldo Kuateh sendiri, sempat masuk ke dalam daftar pemain Bodrumspor saat menghadapi Bandirmaspor bulan Maret lalu. Namun sayang, Ronaldo Kuateh masih belum mendapat kepercayaan dari sang pelatih untuk bisa turun di pertandingan tersebut. Pada musim 2023-2024 ini Ronaldo Kuateh belum sekalipun bermain baik bagi tim senior maupun U19 Bodrumspor. Belum dapat dipastikan apakah cedera yang dialami oleh Ronaldo Kuateh beberapa waktu lalu menjadi alasan mengapa pelatih Bodrumspor tak kunjung menurunkannya.
Training Center Timnas Indonesia akhirnya akan segera menjadi kenyataan setelah sekian lama hanya menjadi wacana. Lokasi proyek ini akan berada di Ibu Kota Nusantara, IKN, dan akan dibangun di atas tanah seluas 34,5 hektar di area tersebut. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan bahwa pembangunan training center ini akan segera dimulai, dan dalam proyek tersebut, FIFA akan memberikan bantuan sebesar 85,6 miliar rupiah. Ini adalah cita-cita lama yang telah dinantikan oleh masyarakat pecinta sepak bola, kata Erick Thohir. Ini adalah langkah pertama kita menuju pembangunan training center yang terpadu untuk tim nasional sepak bola, dan ini juga merupakan kali pertama FIFA memberikan hibah sebesar ini kepada sebuah negara, tambahnya. Permintaan untuk membangun training center Timnas Indonesia telah muncul sejak pelatih Sintayong menjadi bagian dari Timnas. Bahkan, dia sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah ini ketika Jokowi melakukan kunjungan ke Korea Selatan. Sintayong juga telah mengemukakan permintaan ini dalam berbagai wawancara media. Setelah mendapatkan kritik tajam dari netizen karena kinerja di SEA Games 2021, Sintayong menekankan pentingnya kerjasama semua pihak untuk membangun training center ini. Ketum PSSI saat itu, Muhammad Iryawan, berjanji akan membangun training center untuk Timnas Indonesia meskipun belum ada pembangunan fisik yang terlihat. Sintayong menggarisbawahi pentingnya training center untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia menyatakan bahwa dengan adanya training center, sistem sepak bola Indonesia dapat berkembang lebih baik. Sebelumnya, Sintayong telah mengajukan permintaan untuk segera membangun training center karena kurangnya kesempatan bagi para pemain untuk berlatih secara individu saat pemusatan latihan. Dalam sistem yang ada, pemain hanya bisa fokus pada aspek organisasi tim dan tidak dapat memaksimalkan potensi individu mereka. Dengan adanya training center, Sintayong berharap pemain Timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang.